Ada tempat-tempat tertentu yang secara spesifik mempercepat terkabulnya doa. Misal, ada yang tempatnya itu untuk umum di Mekah, area Ka'bah, kan? Multazam, Raudhah. Tapi kan nggak semua kita bisa ke sana. Karena itu apa yang bisa kita lakukan? Masjid. Ya. Ini yang teman-teman yang laki-laki ya, ada kebiasaan di sahabat Nabi itu diajarin sama Nabi kalau mau beraktivitas ke masjid dulu. Oke? Mereka berangkat dari masjid setelah subuh, salat syuruk, udah punya agenda. Jadi agenda itu disiapkan dari malam. Besok mau ngerjakan apa, dirapikan. Nah, subuh berangkat ke masjid, membawa agenda itu yang sudah kita pahami. Nanti dalam sholat, kita minta sama Allah. Dalam sujud, kita belajar di pertemuan lalu, dihadirkan, ya, dalam hati kita minta dimudahkan, minta dibantu, minta dibimbing, minta ditolong. Baik, nanti pulang, menariknya diajarkannya ke masjid dulu sebelum ke rumah. Coba teman-teman bisa praktekkan ya, kalau nanti dari kantor sebelum nyampe rumah, singgah di masjid dulu. Ambil wudhu, sholat 2 rakaat, pulang. Itu auranya akan beda dibandingkan langsung dari kantor ke rumah. Gak percaya silakan. Di masjid itu auranya ada aura ketenangan, kenyamanan, kedamaian. Jadi pulang nyampe rumah itu yang didapatkan oleh keluarga, aura kedamaian. Dan itu yang dibutuhkan. Dibandingkan dengan macet di jalan, di kantor banyak persoalan, ketika ke rumah melihat anak yang sudah nunggu seakan jadi beban. Jadi masalah. Ya kan? Pusingnya dibawa ke rumah kan? Beda dengan Anda sholat 2 rakaat, setelah itu berdoa, ya Allah aku sudah berikhtiar seperti apa yang telah Engkau perintahkan, sekarang aku bertawakal hasilnya dari apa yang telah Engkau janjikan. Pulang ke rumah ketemu anak semuanya senang. Dia menunggu, ada yang bikin gambar, ada yang macam-macam. Dan ingat ya, Anda sehebat apapun di kantor, yang dibutuhkan oleh anak dan istri di rumah adalah sosok ayah dan suami. Bukan seorang direktur, bukan seorang manajer atau seorang ahli apapun. Saya jadi ustadz, jadi kiai sampai hari ini, alim misalnya disebut oleh orang syekh di luar, sampai ke rumah nggak pernah anak saya menyebut dengan nama itu. Assalamualaikum kiai, nggak ada. Ini bikin ayahnya kok. Ya, ini bikin ayahnya. Assalamualaikum ustadz, nggak ada. Tunggu sampai malam pun, buya, main kuda yuk. Ya, masih main petak umpet, main kuda-kudaan, dan mereka menggambar, kadang bikin karya berjam-jam cuman pengen dilihatkan pada ayahnya. Lantas siapa Anda yang kemudian direktur di perusahaan? Nyampe ke rumah pengen jadi direktur juga. Terus anak ya dengan segala ekspresinya ingin dipersembahkan, lantas tiba-tiba mendapatkan kemarahan yang bukan pada haknya. Nah ini ada bagian tertentu yang bisa kita dapatkan dari aura masjid. Kalau pengen tarik ke rumah bikin mihrab. Ya masa rumah luas, kamar banyak, gak ada satupun dihususkan untuk ibadah. Ya mihrab itu tempat khusus yang fokusnya untuk ibadah saja. Dibaca Qurannya di situ, ngajinya di situ, sholatnya di situ. Tapi dunia keluar. Oke, termasuk bikin status, ciplik lagi di mihrab jangan ganggu ya. Nah, ini keluar dulu tuh. Ya, jangan dipakai, makan, minum, keluar. Mihrab itu tempat yang disebut spesifik dalam Quran. Dia punya 2 keistimewaan. Mempercepat terkabulnya doa, mendatangkan rizki dari sisi yang tidak diduga. Ya, itu ada di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 37. Ya, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Poinnya, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryamu anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Poinnya, innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Jadi kalau punya mihrab, makanya kenapa imam mimpinnya di mihrab? Kan tempat imam ngimamin di masjid mihrab kan? Karena memang di tempat itulah cepat terkabulnya doa, imam mewakili pemohon doa dari makmum. Untuk itu ada kualifikasi imam yang tidak sama dengan makmum. Imam di kantor tidak sama dengan imam di masjid. Jadi jangan paksakan jadi imam di kantor, pengen setara di masjid. Fikihnya beda, ruang dan waktunya tidak sama. Kualifikasinya tidak serupa. Pelajari boleh, kalau sudah paham boleh dilakukan. Saya pernah mimpin pesantren di Jakarta, di Lebak Bulus. Itu di situ lingkaran ada para pejabat di satu instansi. Karena jadi pejabat di kantor, pengen jadi pejabat di masjid. Jadi motivasi yang bagus. Pengen jadi imam dan memaksa jadi imam. Bilang bagus, kapan lagi ada pejabat mau jadi imam di masjid? Ya, tapi ternyata bacaan bermasalah.
Maka ketika diingatkan oleh santri, jawabannya juga bagus, mengesankan. Justru kami jadi imam untuk dibenarkan bacaannya. Saya datang kan, Pak, bagus sekali Pak, luar biasa. Kapan lagi ada pejabat mau jadi imam di masjid? Masya Allah. Tapi begini, supaya bacaannya benar dan bagus, dan kehormatan Bapak pun jadi istimewa saat jadi imam, saya tawarkan begini. Nanti sebelum Bapak ngimami, saya tugaskan santri untuk mendengar bacaan Bapak. Kalau baik ditetapkan, kalau kurang dikoreksi. Tapi tidak menurunkan status Bapak jadi imam. Bapak tetap imam, zuhur dan asar. Ya kan? Kan tidak dikoreksi. Ya kan? Yang penting bagi pejabat kan nggak turun jabatan. Ya kan? Bapak tetap imam tapi zuhur dan asar. Tapi kalau ingin subuh, maghrib dan isya, Bapak dengarkan dulu santi koreksi. Nah, dalam rangka koreksi itu saya pimpin dengan yang lain. Oh, sepakat Ustaz. Yang penting kan nggak turun jabatan. Ya kan? Nah, setelah berlangsung dipimpin terasa bagus, nyaman, akhirnya kita tawari, Pak, silakan. Oh, enggak, udah ini aja. Bagus kok. Ya kan? Nah, jadi kadang-kadang ada pola komunikasi hikmah itu tidak harus selalu marah. Orang belum tahu diberitahu, bukan dimarahi. Ya, maka di rumah bikin, walaupun tidak harus satu ruangan, sehamparan sejadah, kita bisa sholat, kita bisa minta. Nah, itu mempercepat terkabulnya doa. Jadi tempat sudah, kemudian waktu juga sudah, ya kan? Nah, yang ketiga adalah kondisi. Kondisi itu biasanya berkumpulnya orang-orang saleh saat pengajian. Ya, hadisnya ada di riwayat Ibnu Majah. Ya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilmah sahalallahu lahu tariqan ilal jannah wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridan li talibil ilmi. Paham? Tidak. Siapapun yang menginvestasikan, meluangkan waktu, tenaganya, kesibukannya, dan dia arahkan satu bagian waktunya untuk belajar agama. Walaupun dia cuma ngaji satu ayat, satu hadis, itu Allah perintahkan pada malaikat, catat semua investasi, waktu, tenaga, keringatnya, untuk dilipat gandakan pahala demi meringankan langkahnya menuju surga. Oke? Jadi ini nggak mudah. Wa innal malaikata, dan berikan satu tambahan saat dia mulai berangkat tapi niatnya memang spesifik untuk belajar. Maka ada malaikat yang Allah perintahkan untuk membentangkan sayapnya, memberikan ridha kepada orang ini sampai dia pulang kembali. Nah, di antara makna ridhonya malaikat itu, di antara maknanya mengaminkan doa yang dimohonkan. Itu teman-teman, saya yakin sekali banyak yang punya harapan pengen ini dan itu, dari sejak berangkat tuh isi dengan doa. Oke? Di jalan, belum datang isi dengan doa. Selesai kita berdoa, pulang. Nah, di antara doa itu ada yang sifatnya umum, ada yang mungkin sifatnya spesifik. Hadirkan tuh. Ya, karena malaikat mengaminkan. Karena itu malaikat sifatnya ghaib, nggak nampak. Kalau nampak kan masalah. Ya Allah, mohon malaikat samping. Kenapa John? Bapak siapa? Malaikat maut. Ini nggak jadi kita doa balik. Ya, nah ini sifat-sifat seperti ini. Alhamdulillah tiga ini tergabungkan. Tempatnya baik, tempat orang menghafal Quran, rumah Quran, dalam keadaan yang baik, dan insya Allah dengan orang-orang yang baik. Saya sebetulnya banyak merangkan hampir 20 menit, hanya ingin mengembalikan ke awal. Apa bagian awal tadi, mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat yang baik, dalam keadaan yang baik, dengan orang-orang yang baik, insya Allah mengantarkan dengan doa kita dan merubah kita menjadi orang yang